kita di video berikutnya. Kalau kemarin kita pernah bicara bagaimana inverter ya. Ini inverternya. Lihat. Ini power inverter. Nah, ini yang sinus wave. Bagaimana power inverter sinus wave ini? Kalau kita lihat di dalam gambar ini bisa menyuplai daya untuk peralatan elektronik, tapi menggunakan sumber energi listrik DC. Nah, ini sekarang di belakang, di bawah nih udah ada lagi barang baru, namanya inverter Luminous EcoWatt 700 VA. Nah, ini Luminous ini buatan India, guys. Nah, jadi kita mau lihat di belakang seperti apa, kita lihat aja ya. Nanti kita demokan juga bagaimana caranya inverter ini bisa bekerja, dan kita ukur apa benar inverter ini mengeluarkan listrik AC dengan alat ukur multimeter. Oke, kemudian kita punya multimeter di sini. Ini RMS multimeter. Kita juga punya voltmeter. Nih voltmeter biasa ya. Ini panel, sebenarnya hanya panel biasa menggunakan voltmeter. Nah, kemudian ini ada panel yang tadi yang di video awal juga kita gunakan. Ini panel buatan sendiri, voltmeter dan hertzmeter. Oke. Kita lihat, guys, kita lihat videonya gimana caranya. Nah, kemudian nanti kita ukur ini barangnya di bawah ya, guys, bisa kita lihat. Nah, ini di belakang ada aki GS, aki basah. Kemudian ini inverternya Luminous, tipenya EcoWatt 700 VA. Ini ada beban, contoh bebannya kita gunakan kipas angin, kemudian alat ukur. Nah, ini bentuk belakangnya seperti ini, kita mau lihat ya. Ini jenisnya EcoWatt 700 VA long backup UPS. Jadi ini sebenarnya fungsinya sama UPS. Ini tombol power, ini indikator-indikator yang menandakan fungsi masing-masing. Kemudian ini kalau kita lihat di belakang, ini kabel untuk ke aki, kemudian di sini ada selektor switch, ini fan, kemudian ini kabel power untuk yang listrik, negatif, kabel aki negatif. Nah, ini kabel powernya colokannya, dan ini colokannya khas India ya. Nah, ini yang sulit nih, khas India, tapi bisa juga kita pakai colokan Indonesia. Kemudian ini fuse, sikring, ini listrik. Nah, ini nanti kabel merahnya ini ke positif aki, kemudian nanti kabel negatifnya ke negatifnya aki ya, yang hitam. Lalu dari colokan ini, nanti colok ke belakang ke listrik. Nah, ini sumber listriknya di atas sana. Oke, kita lihat. Nah, ini kabel merahnya udah kita konekkan. Kemudian ini belum ada beban ya. Ini kabel akinya kita tempel ke sini. Nah, jangan takut ya, hati-hati. Kalau kita tempel nih pasti ada percikan api karena dia harus ngisi kapasitor. Nah, oke, dia bunyi. Oke, ini udah nyambung, udah kencang ya. Bagus lagi, kita kencangin terus. Oke, beng. Oke, kemudian juga kita kencengin. Nanti kalau sudah, kita lihat di belakang indikatornya seperti apa ya. Nih, kalau kita lihat di belakang indikatornya, ini udah nyala. Oke, dia supply. Kemudian ini masih powernya masih kita copotin ya, artinya nggak ada sama sekali listrik yang tersuplai ya. Nih pembuktian bahwa ini inverter bekerja atau tidak. Ini kita lihat kabel listriknya masih kita copotkan di sini aja biar kita bisa lihat itu ya. Kemudian ini kabel yang belakang ini kabel itu kita extension aja ya, extension. Jadi ini kita extension ke sini biar kita bisa lihat dan kita ukur menggunakan kabel yang lebih panjang lagi. Nah, ini kita colok ke belakang ke bagian kabel outputnya. Oke, outputnya sudah, ini dia sudah terkoneksi. This is the moment of truth. Kita cek. Ini ya posisinya si inverternya itu masih terhubung ke sana, kemudian tidak ada kabel ya. Itu yang di belakang nggak ada kabel sama sekali. Kemudian nanti kita lihat
sini. Oh ya, ini tampilan depannya kalau dia nyala seperti ini ya tuh. Ini nyala. Tombolnya oranye, kemudian ini masih belum nyala. Kenapa? Karena belum ada regulator. Nah, ini kalau kita pencet, muncul dia akan seperti itu bunyi. Sampai berapa detik. Oke, nanti dia akan mati sendiri suaranya. Kalau udah bunyi begini, tinggal kita guys di sini ya. Ini outnya. Mana ya outnya? Nah, terlihat ya. Aduh, di layar nggak kelihatan ya. Terlihat di layar ini tegangannya nih ya, berapa ya tegangannya? 226 volt. Keluar kan 228. Kemudian kalau kita ukur menggunakan ini panel, kita ukur berapa tegangan yang keluar. Oke. Nah, sempurna ya, dia keluar 230 volt. 230 volt, kemudian 50 Hz frekuensinya ya. Ini biar kita nggak disangka ngakali, kita cek di sini. Kemudian kita kasih beban. Nah, bebannya kipas ya guys, kipas. Oke, nah, kipasnya lah enak nih kalau dalam keadaan seperti ini nih ya. Dalam keadaan seperti ini si aki ini nggak usah kita ukur ya, karena tahu udah kelihatan di sana sama di sini. Ini kalau kita keluarkan menggunakan aki seperti itu, katakanlah ya aki kipas sudah nyala, tapi ini karena kipas kecil jadi dia nggak pengaruh sinus apa non sinusnya. Ini keluarannya masih square wave, bukan square, modified sine wave, jadi dia belum pure sine wave, sehingga keluaran dari sininya pun posisinya dia tuh masih bisa muter ya, tapi suaranya nggak sempurna gitu ya. Nah, kalau yang sine wave ini dia nggak ada noise, dan efeknya kalau ke motor tuh dia nggak cepat panas gitu ya. Kalau ini mungkin lama-lama dia panas gitu ya. Tapi kalau ini kita masuk ke beban yang lain non induktif atau beban-beban yang tidak besar, ini nggak masalah. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini guys, nah kita lihat ya di sana aki di sana kurang lebih 70 sampai 80 Ah, saya lupa persisnya berapa. Itu terkoneksi ke UPS inverter luminous ini UPS, bukan inverter ya guys. Kalau yang kemarin itu inverter. Kenapa? Karena dia hanya mengubah DC ke AC-nya saja tanpa juga melakukan proses charging. Tapi kalau yang ini luminous, dia ini UPS jenisnya, tapi bentuknya seperti ini. Dia siap dengan baterai eksternal, sama seperti jenisnya yang ICA. UPS kalau tahu UPS ICA itu dia siap kabelnya eksternal guys. Jadi dia siap kabelkan aki, outnya ke sana. Yang di sini hanya 12 volt, bedanya dia 12 volt. Kemudian dia ampernya terserah sampai berapa, kalau nggak salah dia maksimum sampai 200 Ah. Nah, kalau dengan aki seperti ini aja dengan beban kurang lebih ya katakanlah 200 sampai 300, bayangkan aja guys kalau kita mati lampu gitu kan. Kemudian kita nyalakan pakai lampu lampu LED satu ruangan 5 watt gitu kan, kali 10 udah 50 watt. Nah, 5 ruangan 50 watt itu bayangkan semuanya nyala. Nah, rumah tuh terang banget hanya menggunakan aki itu tadi. Nah, aki 12 volt. Nah, sedangkan kalau yang beberapa jenis UPS tertentu yang menggunakan aki eksternal biasanya dia nggak 12 volt. Dia di atas 12 volt. Biasanya 24 minimum, kayak ICA jenisnya yang 6012B. Dia butuh 24 volt. Nah, sedangkan yang Illuminos ini dia pakai 12 volt. Jadi lebih ekonomis. Nah, ampernya di sana disesuaikan aja. Kalau bosku agan-agan ini punya uang lebih, beli aja aki yang lebih besar, misalkan aki 200 Ah atau aki 100 Ah VRLH. Nah, kalau dalam keadaan mati lampu, ini bisa bikin tetangga sirik guys. Ini udah pernah aneh pakai. Itu satu rumah terang, kipas nyala, TV ya nyala gitu kan. Kemudian lampu dari depan sampai ke belakang karena saya semua udah pakai LED.
Akhirnya nyala semua, lampu belakang, lampu depan nyala, ya tetangga ya gitulah, kan heran gitu, wah ini pakai genset, tapi kok genset nggak ada suaranya gitu kan. Ya inilah genset elektronik yang disebut dengan genset elektronik gitu kan ya. Nah UPS ini bisa kita optimalkan kalau darurat misalkan ya, atau ini menggunakan beban komputer pun sama guys, dia bisa sampai bertahan kurang lebih ya dengan beban seperti ini, dengan ya katakanlah 50 sampai 100 watt atau 200 watt. Ada perhitungannya, cari aja di Google perhitungannya berapa beban yang bisa ditahan dia selama dia lampunya nyala. Kalau misalkan cuma 10 watt, bayangkan guys di 80 ah itu kalau 50 watt atau 10 apa 60 watt, wah itu lama banget guys. Sedangkan di rumah ini kadang-kadang bisa sampai ya katakanlah ya, kalau beban-beban induktif besar, AC, kulkas itu kita matikan lah. Nah palingan ya kipas angin kecil ini kan lumayan nih, orang-orang kepanasan kita nggak kegerahan gitu kan ya, pakai kipas yang gede 2 aja 50-60 watt kali 2 kan lumayan ya, lampu nyala, kipas nyala, hanya modalkan aki itu. Nah pertanyaannya adalah, apakah UPS ini, sorry orang bilang ini namanya inverter padahal sebenarnya ini UPS ini bisa ngecas nggak sih kalau misalkan listriknya nyala kemudian akinya hidup gitu, listriknya nyala, setelah mati nyala terus aki itu bisa diisi ulang nggak? Nah dengan Luminos ini beda sama yang kemarin ya, itu inverter. Dengan Luminos inverter ini guys, ini bisa, jadi dia bisa ngecas ya, ini untungnya. Jadi yang keluar dari sini nanti setelah ini kita colokkan ke sumber listrik di sana, ini bisa ngecas nih kayak gini guys. Nah kita maintain dulu. Nah ini kita langsung ngecas ya, ini posisi dia tetap nyala, inverternya tetap nyala, tapi colokannya kita langsung masukkan ke sumber listrik seperti yang di atas, yang sebelah kiri ya, yang ini guys, yang ini buat beban keluar lampu. Nah ini kan ada colokannya di sana ya, tinggal kita corok ke bawah. Ini kan saya sengaja pasang panjang. Nah ini ya, nah kita lihat apakah masih terukur dengan nilai yang sama guys. Ya iyalah sama, justru malah jadi kalau begitu dia nyala nih listrik nih, begitu dia nyala listriknya, oke ini contohnya nih ya, ini kabel powernya nih, oke. Nah ini lihat posisinya ya, nanti ada yang lampu menyala di sini sama lampu di sini indikator. Ini sekarang posisi lagi UPS, posisi UPS mode. Kemudian kalau kita colok di belakang, aki di sana tuh udah langsung otomatis ngecas. Hebat guys ya. Sorry ya kalau saya pakai celana pendek, bukan maksud. Ini ya, ini powernya, kemudian ini sumber dari PLN. Tinggal kita colok guys. Oke, ini kita sudah colok. Dan nyala dia lampunya. Tuh, charging guys. Dia sudah ngecas. Posisi dia akinya ini bebannya masih nyala, frekuensi. Nah, sekarang posisinya dia langsung ngambil listrik dari PLN. Jadi dia sambil listrik dari PLN, kemudian dia juga lagi ngecas. Eco Watt, keren. Ini lumayan guys, kalau di luar, di dalam tuh udah ada trafonya khusus. Jadi dalam ada trafo, dalam ada inverternya, juga ada power supply untuk charging. Nah, ini keluar. Nah ini kipas nyala. Kenapa kipas nyala guys? Karena di dalam ini posisinya dia lagi charge aki. Ya, nanti dia akan mati kalau aki di sini sudah penuh guys. Nah, kita simulasikan lagi nih. Kita simulasikan pada posisi begini, ternyata si UPS-nya, listrik dari PLN-nya mati. Nah, bunyi. Wah, mati lampu. Oh, tapi kok masih nyala guys ini? Ya iya, dia masih nyala karena dia langsung mengambil sumber listrik dari aki. Otomatis. Hebat kan? Ini teknologinya ini. Nah, ada jenis-jenis yang lain, yang Luminos ini yang pure sine wave, dan dia lebih bagus lagi sinyal yang keluar. Ini modified sine wave. Nah, ada lagi yang satu lagi jenisnya pure sine wave. Kita matiin aja dulu berisik. Ini ada yang pure sine wave. Nah, yang pure sine wave lebih bagus lagi. Kenapa? Karena arus yang dialirinya itu jauh lebih
bagus seperti arus yang dikeluarkan oleh PLN. Ada juga jenis pure sine wave yang lain, tidak bentuknya luminous seperti ini, ada UPS yang lain, ini juga bisa kita akali untuk keadaan darurat. Ya, sayangnya ini saya jujur baru semenjak kejadian tanggal 1 Januari itu banjir besar di mana-mana, kemudian disusul tanggal 26 Januari gitu kan. Itu baru saya mulai sadar bahwa ternyata oh ya, kita harus siap dalam keadaan darurat ya. Jadi kalau ada hal-hal darurat kita sudah harus siap. Jadi seperti ini ya. Ini kita simulasikan lagi, colok. Nah ini ya contoh ya, biar kita lihat. Ini ada listriknya ya, ini listrik PLN. Nah ini sudah nyala kan, ini ada listrik PLN. Kalau kita nyalakan lagi seperti ini, contoh, maka dia akan memberikan sinyal ke sini, dia akan lihat nyala gitu ya. Nah begitu dia nyala hijau di sana, posisi dia sudah mendapatkan listrik dari PLN. Nah, jadi itu guys, ini yang nampaknya kita harus siap-siap. Kenapa siap-siap? Bahwa kita nggak akan pernah tahu kejadian-kejadian yang akan datang seperti apa. Ini banyak, mohon maaf, banyak kejadian-kejadian yang bencana alam gitu ya. Beberapa di Sumatera Utara terakhir saya dengar di berita ada hujan es gitu ya. Nah ini nampaknya kita harus siasati dan kita harus ya bekal gitu ya. Jangan sampai ada, kalau saya nonton di National Geographic, istilahnya dia itu adalah prepare for disaster. Nah, ini bisa kita gunakan preparing for disaster. Jadi nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya ada bencana alam atau hal-hal yang merugikan. Tapi itu udah kehendak Allah, tapi kita harus siap-siap. Nah, ini bisa menjadi salah satu persiapan Anda untuk menghadapi bencana dari sudut pandang listrik dan penerangan. Jadi kita ya begitulah, kalau Anda mau silahkan. Jadi untuk saat ini saya masih belum menjual, tapi kalau ya ada yang goda-goda harganya oke, ya bolehlah kita jual gitu ya guys. Oke, terima kasih. Nah ini video kita yang kedua terkait dengan inverter. Masih ada lagi nanti video-video lain yang akan kita jelaskan bagaimana kalau ini kita hook up itu ke atas. Sebenarnya gampang, tinggal colok aja ke sini gitu kan ya, colokan ke listrik sana, tapi harus ada syaratnya. Syaratnya adalah kita harus pasang breaker lah, atau switch atau saklar ohm untuk memindahkan arus, sehingga begitu dia dapat arus dari sini, dia tidak akan bentrok dengan arus dari PLN atau tidak tubrukan arusnya, sehingga bisa terjadi hal korsleting dan lain sebagainya. Nah ini kita akan lihat di video berikutnya. Oke guys, jangan lupa subscribe ya, like dulu nih lonceng di pojokan kiri Anda, di subscribe, kemudian share kalau video ini Anda kira ini bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda. Mungkin kalau udah selesai itu jangan lupa subscribe. Oke guys, terima kasih, sampai ketemu lagi di video Kang Lihat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bye.